Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Doni Prasetya dengan NIM 13121000079 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu seseorang yang kebetulan juga rekan saya. Ini tentang lembaga negara yang tugas UTS dari Hukum Tata Negara yang diampu oleh Pak Tony. Jadi sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Di sebelah saya ada rekan saya ini, monggo Mas. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dev. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Unpad Surabaya. Ya. Sebelum masuk ke materi, jadi aku mau tanya dulu nih Mas. Untuk sekarang kesibukannya atau rutinitasnya apa sehari-hari itu biasanya? Berorganisasi sih. Kalau kayak gitu di rumah ngopi, baca koran, gitu sih. Oke, jadi kita langsung masuk ke inti pembahasan ya. Jadi nanti saya akan menanyakan dua pertanyaan tentang lembaga negara. Untuk pertanyaan itu bisa dijawab dengan seadanya saja, nggak usah yang terlalu yang diketahui aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk yang pertama itu apa lembaga negara menurut Masnya, menurut Anda gitu? Kalau menurutku sih lembaga negara ini adalah sekelompok atau mungkin beberapa pihak yang kesannya itu mereka itu ya ibaratnya pemerintah gitu sih, lembaga negara itu. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah Anda itu bisa termasuk menjadi lembaga negara? Kalau untuk saat ini sih bukan sih, jadi saya cuma masyarakat biasa, rakyat sipil. Kalau menurut saya loh ya, jadi lembaga negara itu orang yang udah bisa dibilang udah berbirokrasi dan juga memang punya tupoksinya di kenegaraan, di pemerintahan gitu sih. Oke, jadi untuk jawaban lebih lengkapnya saya akan jelaskan ya kepada Masnya. Iya. Untuk yang tadi pertanyaan apakah lembaga menurut Anda itu seperti definisi. Jadi di sini saya akan mengambil definisi menurut Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen di sini di bukunya bilang siapapun bisa menjadi organ ataupun lembaga negara. Jadi bisa menjadi lembaga negara siapapun itu. Dan itu menjawab juga pertanyaan yang kedua. Jadi di sini kita bisa menjadi lembaga negara ketika kita bisa menerapkan norma yang ada. Kayak contohnya semisal kita pergi ke luar negeri, itu kan harus pakai paspor ya. Itu juga salah satu bentuk penerapan sebagai lembaga negara dalam ruang lingkup yang kecil. Terus yang selanjutnya kita juga harus mengetahui Mas, hak dan kewajiban lembaga negara itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Contohnya kita ngambil seperti DPR. Nah, untuk haknya lembaga negara sendiri, jadi kan saya ambil contoh DPR itu ada hak yang pertama adalah hak interpelasi. Jadi hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada hak menyatakan pendapat. Di sini juga hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah yang mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di dunia internasional. Lalu kita harus memahami juga fungsi dan tujuan dari lembaga negara itu apa sih sebenarnya. Jadi untuk fungsi dari lembaga negara itu sendiri adalah menjalankan fungsi negara. Selain itu juga lembaga negara juga berfungsi sebagai stabilisasi keamanan, politik, hukum, dan hak asasi manusia dan juga budaya. Lalu juga yang terakhir, apa yang didapat sebagai lembaga negara.
itu adalah menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat, maka sudah selayaknya keberadaan lembaga negara ini diatur dalam ketentuan norma dasar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, Mas. Sebelumnya itu juga terima kasih Mas ya untuk udah meluangkan waktunya saya wawancarai. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.